Indeks musim itu jadi begini. Ini tadi materi yang tadi regresi korelasi. Jadi kita juga nanti paling tidak sampai dengan ini. Jadi begini, ketika kita itu sudah mendapatkan misalnya tren untuk misalnya kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, kan kayak gitu. Misalnya tren ya, itu misalnya ini 2000, misalnya begitu, ini 2100, katakan begitu, ini 2200, naiknya misalnya 100, misalnya ini. Kalau tren linear itu kan mestinya kalau naik 100 terus kan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita kemudian mendapatkan indeks musimnya, misalnya ini 110, katakan begitu. Ini 94, katakan begitu. Kemudian ini 115, misalnya begitu. Ini 85. Ini 85, ini pasnya 85, masih ada 6. 79. Oke, misalnya aja 79. Kok bisa 79 sih, sebenarnya salah. Oke. 204 ya. 112. Oke, misalnya ini. Oke, misalnya seperti ini indeks musimnya. Nah, ini trennya, ini indeks musimnya. Oke. Artinya apa? Kalau 110 itu artinya bahwa perlu disesuaikan estimasi di kuartal 1. Kalau misalnya ini tahun 2021, katakan begitu, trennya sekian gitu, mestinya disesuaikan dengan indeks musimnya. Jadi ini dikalikan dengan ini per 100. Oke, jadi kan 2 kali 1,1. Oke, jadi ini mestinya estimasinya seperti ini. Jadi 10% lebih tinggi dari trennya. Sedangkan kalau indeks musimnya 94, dari 100 dikalikan 0,94. Oke, jadi ini 1974 mestinya. Kemudian 2200 dikalikan 1,12. Oke, 2464. Kemudian 2300 dikalikan 0,84. 1932. Nah, ini estimasi yang kita buat yang kemudian disesuaikan dengan indeks musim. Ini adalah yang kemudian diharapkan akan mendekati realitanya. Jadi tidak selalu kemudian naik terus, misalnya kayak omset penjualan pedagang kaki lima di Malioboro, gitu ya, misalnya begitu. Nah, dia itu kan akan mengenal kapan dia mendapatkan omset penjualan yang besar, kapan sedikit. Nah, kalau kita itu tidak melakukan penyesuaian apabila memang keadaan itu dipengaruhi oleh variasi musim, maka kita akan dalam keadaan rugi. Ruginya gimana? Pada kondisi misalnya para pelancong, ya, para pelancong itu maksudnya yang libur datang gitu ya, wisatawan itu pas banyak, kemudian mereka pingin beli dagangan kita, kita tidak punya stok yang cukup, jadi mereka kemudian beralih ke pedagang yang lain. Dari situ kita sudah kehilangan kesempatan. Nah, kemudian kalau misalnya, waduh kemarin banyak yang nanyain, kita nggak punya, sekarang kita harus stok yang lebih banyak. Tapi
Misalnya itu di bulan katakan Juli kayak gitu. Terus kemudian menyadarinya di Agustus, wah kita besok September harus stok yang lebih banyak. Misalnya pesennya di bulan Agustus karena mestinya katakan harus sebulan pesen. Nah, September baru kemudian jadi. September itu sudah mulai aktivitas sekolah masuk semuanya dan sebagainya seperti itu sehingga wisatawannya sangat sedikit. Nah, malah menumpuk barang yang banyak. Nah, di situ kita juga barang kita mandek tidak bisa berputar. Nah, oleh karena itu semestinya dilakukan penyesuaian yang demikian. Jadi ini untuk ngatur stoknya kira-kira seperti apa, gitu ya. Jadi caranya nanti kalau sudah diketahui indeks musimnya, bagaimana cara kemudian mendapatkannya. Kalau yang diketahui hanya variasi musimnya aja. Nah, variasi musim misalnya katakan ya variasi musimnya katakan misalnya 1400, 1800 misalnya. Oke, maaf. Ini misalnya 1200, 1600 misalnya begitu ya. Kemudian di sini 1500 misalnya begitu. Nah, kalau ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Indeks musimnya bagaimana? Cara menyusun indeks musimnya, kalau variasi musim dari kuartalan mestinya nantinya itu di dalam indeks musim ininya adalah 400. Oke, ini 400. Caranya bagaimana? Nah, indeks musim ke I itu sama dengan variasi musim ke I dibagi dengan rata-rata dari variasi musimnya dikalikan 100. Jadi misalnya ini 1400 ditambah 1200 ditambah 1600 ditambah 1500 sama dengan 5.700. Oke, 5.700 dibagi 4, rata-ratanya berapa? Oke, rata-ratanya adalah 1.425. Oke, ini adalah rata-rata dari variasi musimnya. Nah, untuk mendapatkan ini berapa? Maka dikalikan 1.400 dibagi 1.425. Oke, jadi di sini 98 katakan 2 gitu ya. Oh, sorry. Iya, 2. Oke. Kemudian 1.200 dibagi 1.425 katakan di sini 84,2. 1.600 dibagi 1.425, oke, ini 112,3. Kemudian 1.500 dibagi 1.425, ini 105,3. Nah, ini 100. Yang dipakai itu nanti indeks musimnya. Tetapi kemarin saya minta Anda itu bagaimana cara menghitung variasi musimnya dengan menggunakan metode data sederhana dan metode Faulkner. Iya kan? Iya, Bu. Betul. Nah, ini kan untuk mendapatkan variasi musimnya. Indeks musimnya, jadi mencari variasi musimnya berbeda, tapi cara mencari indeks musimnya semuanya sama. Jadi setelah dapat seperti ini. Oke, artinya seperti ini. Nah, saya ulang sedikit mengenai rata-rata sederhana dan metode Faulkner ya. Oke. Atau mungkin semua sudah paham tentang bagaimana menyusunnya? Kalau sudah paham, saya lewati. Gimana? Dijelaskan lagi aja, Bu. Oh, dijelaskan lagi. Baik. Oke. Ya, di sini target saya ketika saya menjelaskan itu adalah menambah pengetahuan Anda ya, bukan masalah nilai ya. Tetapi Anda kemudian biar paham bagaimana asal muasalnya. Oke, baik. Nah, jadi deret berkala, ya, analisis data deret berkala itu secara lengkap kan ada tren sekuler, variasi musim, variasi sikli, dan random. Begitu. Nah,
Tren sekuler ini merupakan bentuk atau pola perjalanan secara umum, gitu ya. Itu dari waktu ke waktu itu berkecenderungannya seperti apa, ya. Ini secara umum garis besarnya itu bagaimana. Nah, katakan misalnya seperti ini, menaik begitu kan ya, ini tren sekulernya. Nah, variasi musim ini merupakan ayunan di sekitar tren ya, yang cenderung beraturan. Jadi kalau misalnya ini dibuat sebagai sebuah titik-titik, mungkin seperti ini, kayak gini. Nah, misalnya, nah kayak gitu. Jadi kayak gini. Nah, sebenarnya kayak gini. Nah, ini kan lengkuk-lengkukannya itu merupakan kondisi yang begitu beraturan dengan durasi kurang lebih 1 tahun. Maksudnya kurang lebih 1 tahun itu bagaimana? Naik turunnya itu berulang dalam 1 tahun. Jadi, kalau misalnya panen apa ya? Panen mangga itu kapan, kayak gitu itu kan ada masa-masanya. Kemudian mungkin durian dan tidak selalu di pertanian, tapi misalnya kayak wisata, kayak gitu kan juga seperti itu. Bahkan juga ada musim itu. Nah, itu ada masa-masa di mana orang bisa berpengharapan lebih dan sebagainya. Nah, ini seperti ini. Nah, variasi sikli itu juga merupakan gerakan di sekitar tren tetapi dengan durasi yang lebih panjang dan kurang beraturan. Sekitar tren yang benar-benar sangat tidak beraturan, jadi sangat sulit sekali untuk bisa diprediksikan. Oleh karena itu, kedua hal ini biasanya dianulir dengan cara dirata-rata. Dirata-rata saja, jadi seperti hanya kayak misalnya